Sobat Cooking, ketemu lagi nih di Dapur Iza. Kali ini Dapur Iza mau berbagi resep donat lukumades atau donat Yunani. Ini adalah jajanan yang kekinian banget karena lagi viral ya teman-teman. Ini pembuatannya gampang banget ternyata ya, dan menurut aku cukup ekonomis. Kita nggak perlu nguleni, nggak perlu di mixer juga, dan ini sangat cocok untuk cemilan sendiri di rumah atau buat ide jualan. Buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu gimana cara pembuatannya, tonton video ini sampai selesai ya. Ngingetin nih, yang belum subscribe, boleh dong bantu subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tanda loncengnya juga ya, dan share ke teman-teman supaya bermanfaat. Let's get cooking. Ini resepnya teman-teman bisa screenshot atau nanti bisa cek di deskripsi bawah video. Ini bahan yang aku gunakan. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang. Protein sedang itu contohnya segitiga biru, dan di sini aku pakai segitiga biru. Kemudian ini setara dengan 18 sendok makan munjung. Munjungnya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini setara dengan 18 sendok. Kemudian aku pakai susu full cream, ini 250 ml, dan 2 sendok makan munjung gula pasir atau setara dengan 35 gram. Kemudian sejumput garam, dan tentunya ada ragi instan. Ini 1 sendok teh peres aja. Langkah yang pertama, aku mau tes keaktifan ragi. Ini raginya aku tambahkan 2 sendok makan air hangat. Hangatnya cenderung ke panas ya, tapi nggak panas banget. Sebenarnya teman-teman nggak perlu pakai tes keaktifan ragi kalau misalnya raginya masih baru. Karena ini aku raginya udah kebuka, jadi aku mau mastiin dulu ini masih bagus atau tidak. Kemudian kita tutup, boleh pakai kain atau pakai plastik urep kayak gini. Aku diamkan selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini setelah 10 menit aku diamkan, ternyata raginya masih bagus, dia masih aktif. Ini terlihat ada busa-busanya atau buih-buihnya. Ini tandanya kalau raginya masih aktif. Langkah selanjutnya kita akan campurkan semua bahan. Tepung terigu, kemudian kita tambahkan dengan gula pasir. 2 sendok makan gula pasir ini nanti menghasilkan donat yang nggak terlalu manis. Jadi kalau teman-teman pengen lebih manis silahkan tambahin ya. Kemudian garam dan ragi yang telah diaktifin tadi. Kalau misalnya raginya itu masih baru dan nggak perlu dites keaktifan, nanti raginya itu langsung dimasukkan bareng dengan tepung terigu dan bahan-bahan lainnya. Jadi nggak usah dicairkan dulu. Oh ya, tadi aku tambahkan garam sedikit biar ada sensasi gurihnya karena aku nggak pakai margarin di sini. Kemudian ini susunya, kalau teman-teman misalnya mau buat jualan biar lebih ekonomis lagi, bisa diganti dengan air putih tapi yang hangat ya. Kemudian cukup diaduk-aduk aja pakai tangan, nggak perlu pakai mixer. Karena ini nggak perlu sampai kalis. Yang penting asal tercampur aja. Ini teksturnya sedikit alot, jadi kalau pakai whisk ternyata kurang tepat ya menurutku. Aku mau ganti pakai sendok aja. Nah, ini kurang lebih seperti ini teksturnya ya. Jadi nggak terlalu encer tapi juga nggak kental banget gitu. Nanti untuk airnya atau susunya itu bisa ditambah atau dikurangi, terserah sesuai selera teman-teman aja. Terkadang kan suhu udara di suatu tempat itu akan berpengaruh terhadap adonan kayak gini. Kalau misalnya dirasa masih kurang, dengan 250 air silahkan tambahin. Kalau ternyata kebanyakan silahkan dikurangin. Nah, ini udah, sekarang aku mau diamkan selama 40 menit supaya nanti adonannya mengembang. Bisa ditutup dengan kain bersih atau dengan plastik wrap seperti ini. Ini aku pakai plastik wrap. Ini setelah 40 menit adonannya ternyata mengembang jadi kurang lebih 2 kali lipat kayak gini ya teman-teman. Kemudian ini dikempeskan biar angin-angin yang ada di dalam adonan itu keluar, bisa ditekan-tekan kayak gini aja. Ini adonannya bagus ya, walaupun tanpa diuleni, hanya dicampur-campur aja tapi tetap bagus. Kemudian adonannya akan kita pindahkan ke plastik segitiga. Nah, ini plastik segitiganya bisa dibantu dengan gelas kayak gini biar memudahkan kita dalam menuang ya. Kemudian tuang semuanya ke dalam plastik segitiga.
Kemudian ini bisa kita tali atau bisa kita ikat. Jadinya kayak gini, nanti kita gunting ujungnya. Kemudian siapkan minyak. Kalau minyaknya udah panas, kita goreng. Cara ngegorengnya kayak gini aja. Guntingnya ini sudah bersih, tadi aku cuci ya tentunya. Kemudian untuk antisipasi biar guntingnya nggak lengket dengan adonan, itu guntingnya bisa diolesi dengan minyak. Lakukan hal kayak gini sampai semua adonan habis ya. Untuk ukuran besar kecilnya itu sesuai dengan selera aja. Kalau teman-teman pengen donatnya itu nanti kecil-kecil, berarti nanti mengguntingnya itu sedikit aja di ujung. Kalau semakin ke atas mengguntingnya, nanti semakin besar kan lubangnya. Jadi nanti donatnya akan semakin besar-besar. Ini kemudian kita goreng, kita bisa bolak-balik. Nggak hanya satu kali balik nggak apa-apa. Jadi kita sering bolak-balik biar hasil matangnya itu merata ya, warnanya atas bawah, nanti warnanya coklatnya sama. Nah ini udah coklat, ini artinya udah matang. Sekarang aku mau angkat. Setelah itu bisa kita beri topping sesuai dengan selera kita, bebas. Di sini aku pakai glaze yang strawberry sama aku kombinasikan dengan glaze yang coklat. Kalau misalnya teman-teman mau ditaburin gula halus bisa banget. Mau dicelupin ke coklat di sisi yang dicairkan juga boleh. Sesuai selera aja ya. Ini aku mau tunjukin ke teman-teman kayak gimana dalamnya. Dalamnya itu ini lembut sekali, kemudian ada sensasi kenyalnya gitu. Pokoknya ini enak banget ya, teman-teman silakan dicoba di rumah resepnya. Kalau misalnya mau dijual kemasannya, nanti kalau mau lebih ekonomis lagi, teman-teman bisa ditusuk jadikan itu apa? Sate donat kayak gini, ini juga bisa. Kalau mau yang lebih elit dikit lah kemasannya, itu bisa lah pakai kayak semacam lunchbox kayak gini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton dan selamat mencoba ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.